Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Kali ini kita akan menyaksikan salah satu legenda catur dunia, yaitu Magnus Carlsen, yang akan melawan Van Foreest atau Jordan Van Foreest. Kali ini untuk putih dipegang oleh Magnus Carlsen dan hitam dipegang oleh Foreest. Mari kita saksikan. Putih dengan pion E4, hitam E5, putih kuda di F3, dibalas kuda C6, dilanjutkan gajah B5, terjadi Ruy Lopez, dan dibalas kuda maju di F6, berlian defense, putih maju dengan pion D3, hitam gajah di C5, dan dilanjutkan gajah makan kuda di C6, dibalas makan pion oleh hitam, dan dilanjutkan menteri maju di E2. Hitam balas dengan menteri maju di E7 dan disambut dengan pion maju di H3 oleh putih. Pertandingan dilanjutkan pion maju di H6, putih dengan kuda di D2. Oke, pertandingan dilanjutkan dengan kuda mundur gajah di D6 dan dilanjutkan putih kuda di C4. Posisi gajah hitam diancam oleh kuda putih. Selanjutnya dilanjutkan kuda mundur di D7, putih membalas dengan gajah D2. Di sini putih persiapan untuk rokade panjang. Hitam menjawab dengan pion maju di B6 sekaligus persiapan fianchetto gajah maupun untuk rokade panjang. Di sini putih rokade panjang dan dibalas fianchetto maju di A6 dan dilanjutkan kuda mundur di E3. Hitam maju di G6 pion, dibalas putih dengan menggeser raja di B1 untuk mengamankan pion paling pinggir di A2. Pertandingan dilanjutkan hitam rokade panjang, putih gajah maju di C3 dan dilanjutkan pion maju di H5 dan dilanjutkan kuda mundur di D2 untuk menempati posisi penting, yaitu B6 maupun C4. Pada langkah ke-15 ini masing-masing sudah melakukan rokade dan pengembangan perwira. Selanjutnya dimulai serangan, yaitu dengan kuda maju di C5, dibalas putih dengan kuda maju di C4 dan dilanjutkan pion maju di F6 dan putih maju dengan pion di H4. Dilanjutkan hitam menggeser rajanya di B8 dan dilanjut putih maju dengan pion di G3 untuk persiapan mengadu dengan pion pusat hitam. Pertandingan dilanjutkan kuda geser di A4 sekaligus memberikan ancaman pada gajah putih. Gajah putih mundur di D2 dan dilanjut menteri maju di E6. Pertandingan dilanjutkan benteng geser di E1 dan dilanjut hitam juga menggeser bentengnya di E8, memperkuat di posisi sentral. Dilanjutkan menteri mundur di F1, gajah mundur di F8 dan dilanjutkan pion maju di F4 sekaligus mengajak pertukaran. Dan di sini diterima pion makan pion di F4, dimakan pion kembali dan dilanjutkan pion maju di F5 mengajak pertukaran. Di sini diterima oleh putih dan kembali dimakan oleh hitam di F5. Pertandingan dilanjutkan pion maju di B3 sekaligus mengancam kuda, kuda mundur di C5 dan dilanjutkan kuda putih di G4 sekaligus ster, ancaman untuk menteri putih dengan forking kepindahan kuda. Dan di sini menteri mengorbankan diri, akhirnya kuda dimakan pion di G4 dan itu dimanfaatkan betul oleh Magnus Carlsen dengan memakan menteri dan dimakan balik oleh kuda hitam. Pertandingan dilanjutkan kuda geser di E5 dan dilanjutkan gajah mundur di B7. Pertandingan dilanjutkan pion maju di H5 dengan tujuan untuk menukar dengan perwira. Dan di sini dilanjutkan pion maju di C5
dibalas putih, geser benteng di E1. Sampai ini langkah ke-30. Pertandingan unggul oleh Magnus Carlsen dengan kelebihan menteri dan sedikit lebih perwira oleh hitam. Pertandingan dilanjutkan kuda maju di D4 dan dibalas gajah di C3 dan dilanjutkan kuda mundur di F3 sekaligus memberikan ancaman pada benteng putih. Dan pertandingan dilanjutkan skak oleh Magnus Carlsen, dan kuda ini adalah kuda beracun yang tidak boleh dimakan dengan benteng hitam. Jika benteng hitam berani makan kuda ini, maka akan terjadi skak dengan benteng putih sekaligus akan mendapatkan perwira gajah. Dan pada pertandingan aslinya di langkah ke-32 ini dilanjutkan raja geser di C8 dan putih menjawab dengan benteng makan benteng di E8 dan dimakan kembali dengan benteng, dan dilanjutkan kuda makan gajah di F8 dan dimakan kembali dengan benteng hitam. Pertandingan dilanjutkan dengan pion maju di H6 sekaligus fokus untuk menjadikan perwira, dan di sini dilanjutkan benteng maju di F7 untuk menstop pergerakan pion putih di sayap kanan, dan dilanjutkan menteri maju di E2 dengan tujuan untuk skak di posisi E8 sekaligus ancaman untuk benteng hitam. Di sini hitam menjawab dengan menggeser gajah putih di D5 untuk memperkuat benteng, dan dilanjutkan menggeser gajah di G7 dengan tujuan untuk menjadikan pion di H8. Jika benteng makan, dimulai dari pion maju, benteng makan, setelah itu pion maju lagi dan jadi skak. Di sini hitam mengantisipasi dengan raja maju di B7 dan dilanjutkan sesuai skenario, pion maju, gajah dimakan, dan putih memiliki 2 menteri. Pertandingan dilanjutkan dengan ster, ancaman untuk menteri putih. Setelah menteri naik di H7 dan dilanjutkan pion hitam maju di G3 dan dilanjutkan benteng makan dimakan oleh menteri putih. Dan pada pertandingan ini hitam menyerah. Jika dilanjutkan, teman-teman bisa menyaksikan mungkin akan dimakan dengan gajah kembali dan kuda gratis sekaligus skak ya. Bisa jadi raja ke putih dan akan terjadi skak, dimakan kembali dengan gajah yang tersisa, dan ancamannya adalah mati untuk kita. Oke, itu terima kasih teman-teman. Boleh subscribe, like, dan komen. Terima kasih.